Lagi bersama saya Muin Banyal dan Bawah Pohon Jasmine, dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan bahas tentang persamaan Maxwell yang keempat, yang berbicara tentang listrik dan magnet. Jadi sebelum Maxwell, kita berbicara tentang kelistrikan dan kemagnetan, itu tidak lepas dari 4 persamaan penting yang dapat dinyatakan dalam bentuk divergensi dan Carl. Nah, yang pertama yaitu hukum Gauss yang menyatakan bahwa medan listrik ditimbulkan oleh muatan listrik. Yang kedua itu nabla dot B sama dengan 0 yang menyatakan bahwa tidak ada yang namanya muatan magnet. Yang ketiga, perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik, yaitu hukum Faraday. Yang keempat, medan magnet itu ditimbulkan oleh rapat arus yang menjadi sumber medan magnet tersebut. Nah, yang disebut sebagai hukum Ampere. Nah, sekarang untuk menurunkan persamaan Maxwell yang keempat, kita lakukan pengujian terhadap dua hukum, yaitu hukum Faraday dan hukum Ampere. Nah, bagaimanakah bentuk pengujiannya? Yaitu dengan melakukan operasi divergensi pada kedua hukum tersebut. Yang pertama yaitu hukum Faraday, yaitu nabla cross E sama dengan minus do B per dot T. Kita terapkan operasi divergensi pada kedua ruas, yaitu nabla cross E ini sama dengan nabla dot minus do B per dot T. Nah, nabla cross E ini sama dengan minus do B per dot T, saya keluarkan minus do per dot T, jadi nabla dot B. Nah, sekarang divergensi dari Carl E itu nilainya sama dengan 0. Nah, sehingga ruas kiri dari hukum Faraday sama dengan 0. Nah, apakah ruas kanan juga sama dengan 0? Ternyata berdasarkan persamaan yang kedua ini, nabla dot B ini selalu sama dengan 0. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri itu sama. Dengan demikian, hukum Faraday teruji. Nah, sekarang kita lakukan pengujian terhadap hukum Ampere dengan menerapkan operasi divergensi pada kedua ruas juga, ya. Nah, sekarang nabla cross B ini sama dengan nabla dot mu 0 J. Jadi nabla cross B ini sama dengan mu 0 nabla dot J. Sekarang divergensi dari Carl B itu nilainya sama dengan 0, sehingga ruas kiri sama dengan 0. Untuk ruas kanan, jika arusnya steady, maka nabla dot J ini sama dengan 0, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ini. Namun untuk arus non steady, untuk arus non steady, nabla dot J ini tidak sama dengan 0, maka ruas kanan tidak sama dengan ruas kiri. Nah, berarti hukum Ampere ini hanya tidak berlaku untuk arus non steady, ya. Jadi hukum Ampere ini tidak berlaku untuk arus non steady, dalam artian bahwa J ini tidak serba sama dalam ruang. Nah, berdasarkan hal tersebut, Maxwell kemudian mengemukakan argumen teoritis bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Oleh karena itu, Maxwell kemudian menambahkan suku koreksi yang dapat diturunkan dari persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas itu tidak lainlah nabla dot J
ini sama dengan minus do rho per do T. Nah, sedangkan tadi operasi divergensi pada hukum Ampere yaitu nabla cross B ini sama dengan mu 0 nabla dot J. Nah, sekarang berdasarkan hukum Gauss ini ya, hukum Gauss ini bahwa nabla dot E ini sama dengan rho per epsilon 0. Jadi rho sama dengan epsilon 0 nabla dot E. Nah, sekarang permasalahan yang ini tadi kita akan atasi dengan substitusi rho ini ke dalam persamaan kontinuitas. Sehingga nabla dot J ini sama dengan minus do per do T dikali dengan epsilon 0 nabla dot E. Nah, sekarang nabla dot J ini sama dengan minus nabla, saya keluarkan nabla dotnya, jadi ini epsilon 0 do E per do T. Sekarang saya pindahkan ini ke ruas kiri, jadi nabla dot J ditambah, pindah ke ruas kiri jadi tambah ya, nabla dot epsilon 0 do E per do T. Berarti ini sama dengan 0. Sekarang nabla dot saya keluarkan, jadi nabla dot ini dalam kurung J ditambah epsilon 0 do E per do T sama dengan 0. Sekarang nabla dot J ini kita ganti dengan yang ini. Dalam artian bahwa J di sini saya ganti dengan J ditambah epsilon 0 do E per do T. Jadi kita peroleh nabla cross B ini sama dengan J ini saya ganti dengan J ditambah epsilon 0 do E per do T. Nah, sekarang sedangkan nabla dot ini kita abaikan karena ini tidak mungkin sama dengan 0. Yang harus 0 adalah J tambah epsilon 0 do E per do T. Sekarang nabla cross B ini sama dengan mu 0 dikali dengan J ditambah epsilon 0 do E per do T, atau nabla cross B ini sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 do E per do T. Oke, inilah yang disebut sebagai persamaan Maxwell yang keempat. Nah, di sini kita lihat bahwa medan magnet itu tidak hanya ditimbulkan oleh rapat arus tetapi juga oleh perubahan medan apa yuk? Medan listrik lah. Nah, walaupun peranan Maxwell ini sangat kecil, yakni dengan hanya menambahkan suku koreksi, namun dengan suku koreksi tersebut dapat secara lengkap kita peroleh 4 buah persamaan tentang listrik dan magnet yang komplit ya, dan juga dapat digunakan oleh Maxwell untuk meramalkan gejala gelombang elektromagnetik. Nah, dari 4 persamaan Maxwell inilah yang kemudian menjadi landasan bagi teknologi-teknologi modern saat ini. Oke, terima kasih. Saya Muin Banyal dan bawa pohon jasmine. Dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan.